Media Sandiwara Radio, Babat Tanah Leluhur. Babat Tanah Leluhur, kali ini dalam episode ke-16 dengan judul Pusaka Arca Emas. Naskah karya Izar Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Agi. Melur, kau telah merusak cita-citaku. Kau harus pergi dari sini, atau nyawamu yang harus kulenyapkan. Ki Jero, ada pepatah mengatakan, habis manis sepah dibuang. Iya, akulah itu. Kau mau menang sendiri. Mati pun aku di sini akan puas. Tapi kau harus ingat, setelah kematianku, kau juga akan menemui kematian di tangan istri mudamu itu. Yu Kendit akan merencanakan pembunuhan terhadapmu dengan racun berbisa. Ingat-ingat ini. Nah, sekarang ayo kita adu tanding kesaktian. Melur, kau benar-benar kurang ajar. Tidak tahu diri. Setelah kau kuangkat dari kemiskinan, sekarang malah melangkahiku. Baiklah. Nah, jangan salahkan aku kalau aku bertindak kasar di depanmu. Dari dulu kau telah berlaku kasar. Nah, kau jaga ini Ki Jero. Hebat juga ilmu andalanmu, Melur. Tapi sayang, semua jurus-jurus yang kau miliki, semuanya dapat kau ketahui. Mari kita main-main sebentar. Hitung-hitung latihan tikus kecil. Hit! Hai! Kau menghinaku. Aku tidak takut, Ki Jero. Ku tahan dengan tongkat besiku. Hai! Awas ini! Kau menggunakan ilmu gelombang hitam. Baiklah, akan kutandingi dengan tingkatan lainnya. Setelah 15 jurus dilaluinya, Melur kelihatan keteter. Ki Jero terus menyerangnya dan ujung tombak itu mengenai pundak Melur hingga memuntahkan darah segar. Itulah hadiah untukmu, Melur. Hadiah untuk seorang pengkhianat. Aku masih mengampuni jiwamu. Nah, sekarang berlalulah. Berlalulah dari depanku. Sakit pundakku. Baik, Ki Jero. Ingat-ingat olehmu. Pasti aku akan melakukan pembalasan. Kakak, kenapa dibiarkan pergi? Di tengah perjalanan, Melur pasti akan terjungkal, tidak tahan merasakan sakitnya. Tulang lehernya telah retak kuhantam oleh ujung tongkatku ini. Aku tidak mau dia mati di sini. Membuat kita susah menguburkannya. Begitu, Kakak? Melur dengan kesakitan meninggalkan perguruan jalak di kaki Gunung Semeru itu. Sementara malam terus merayap hingga pagi menjemputnya. Di pagi itu, Ki Jero menerima utusan dari pusat perguruan Segoro Ireng. Ki Jero, sekarang perguruan sedang menghimpun murid-murid yang tangkas berperang untuk menghancurkan Raden Sakapalwaguna dan Anting Bulan. Karena dua orang ini sangat berbahaya dan selalu menghalangi tujuan kita. Pasti mempunyai hubungan erat dengan pusaka Arca Emas Dewa Siwa itu. Arca itu harus jatuh ke tangan kita. Jangan sampai jatuh ke tangan orang lain. Iya, tapi kita tidak usah begitu takut menghadapi dua orang itu. Iya. Yang satu telah aku tawan. Kini kita hanya menjebak Anting Wulan yang berada di kota Majang. Oh, jadi kau telah menawan Raden Saka. Di mana dia sekarang, Ki Jero? Aku ingin melihatnya. Aku hanya mendengar namanya saja, tapi belum pernah melihat orangnya. Sebentar, kita belum habis menerima pesan dari pusat perguruan. Nah, apa saja yang diperintahkan oleh pimpinan pusat Segoro Ireng? Perintah dari pimpinan, perguruanmu tetap memakai nama perguruan Jalak, supaya tidak kentara ada hubungan dengan pusat Segoro Ireng. Lalu untuk melakukan huru-hara di kota-kota harus dengan samaran. Selain itu, Ki Jero diberikan wewenang penuh untuk meluaskan daerah kekuasaan sampai ke Gunung Bromo, Gunung Argopuro, serta Gunung Lamong. Terima kasih Caraka. Aku akan melaksanakan perintah itu. Selain itu, Ki Jero,
Murid perguruan yang langsung datang kemari harap disediakan tempat yang lengkap dengan perempuan penghiburnya. Itu soal mudah, dapat diatur. Rupanya selera kalian sama dengan seleraku. Iya, betul sekali. Itu semua untuk menambah semangat Ki Jero. Yuk Kendit, semua tamu-tamu kita telah tidur. Malam ini kita melakukan kerja, mengumpulkan beberapa wanita muda untuk tamu-tamu terhormat dari perguruan Segoro Ireng. Kalau ke kota raja tidak mungkin, Kakang. Penjagaan ketat sekali. Tidak mungkin kita bisa menerobos prajurit-prajurit kota. Lagi pula, kalau sampai kita bentrok dengan prajurit-prajurit itu, kekuatan kita akan susut. Lalu kemana kita harus mencari perempuan-perempuan penghibur itu? Aku punya usul. Apa tidak sebaiknya kita tarik dulu perempuan-perempuan yang ada di rumah-rumah penginapan itu, Kakang? Tidak mungkin, Yuk Kendit. Pemilik-pemilik rumah penginapan sudah membelinya dari kita. Kenapa Kakang menjadi bingung? Uang kita banyak. Ganti saja dengan uang, atau kita ancam kalau tidak mau. Jangan Kendit, jangan. Kita sedang membina hubungan kerja dengan mereka. Pemilik-pemilik rumah penginapan itu sedang kita garap untuk menyusun kekuatan perguruan Segoro Ireng. Kalau terjadi salah paham dengan kita, ini namanya menyelam di laut mencari jarum. Lalu bagaimana rencana Kakang yang terbaik? Bukankah di sebelah barat kota raja ada sebuah desa yang belum kita datangi? Di sana banyak gadis-gadisnya. Menurut beberapa orang anak buahku. Desa Kawi maksudmu, Kakang? Iya, desa Kawi. Jangan, Kakang. Mungkin murid-murid Kakang salah melihatnya. Di sana desa miskin. Gadis-gadisnya memang banyak, tapi lusuh semua. Perkampungan itu kumuh, banyak penyakit di sana, Kakang. Lebih baik kita mencari perempuan yang sudah agak maju. Pasti mereka pandai bersolek. Iya. Bukankah laki-laki senang dengan perempuan yang kelihatan cantik? Benar kata-katamu. Lantas kemana kita carinya? Kita ke desa Pegiang. Pegiang? Ya, di sana pernah kulihat gadisnya cantik-cantik. Bagaimana, Kakang? Baiklah, usulmu kuterima. Malam itu, Ki Jero bersama dengan Yuk Kendit dan beberapa muridnya berangkat menuju desa Pegiang. Sementara yang mewakili perguruan jarak dipilihnya murid andalan yang bernama Kempul. Ayo sahabat-sahabat, silahkan sarapan pagi dengan urap kelapa serta lauk pauk, gorengan hati, rempela dari ayam hutan. Ayo silakan, jangan malu-malu. Waduh, terima kasih. Hidangan yang istimewa. Kalau di Segoro Ireng dilarang untuk makan mewah seperti ini. Kami di sana hanya makan nasi dengan kangkung rebus serta sambal saja. Namanya juga perguruan, kan untuk menggembleng murid-muridnya supaya ampuh dan bersih, hidup prihatin. Nah, sedangkan di sini lain, cabang perguruan yang tata caranya berbeda. Nah, sahabat-sahabat yang lain, ayo silakan, jangan malu-malu. Ayo, sikat saja yang ada. Iya, Kang Mas. Terima kasih, Kang Mas. Baik, Kang Mas. Kang Mas Kempul, Ki Jero kemana? Tidak kelihatan hari di sini. Harus berbohong. Ki Jero sedang ke kota Raja Welingi mencari kebutuhan kita semua. Loh, kenapa tidak menyuruh utusan-utusan yang lain? Wah, cara kerja di sini berbeda dengan perguruan yang lain. Karena Ki Jero dan istrinya mempunyai kuku yang kuat di kota Raja Welingi ini, apa saja yang mereka minta kepada pemilik rumah makan, penginapan, dan toko-toko besar pasti dipenuhi. Maklumlah, ditakuti sebagian penduduk kota. Pantas tidak nampak hadir di sini. Wah, itu namanya pimpinan yang hebat, tidak menyusahkan anak buahnya. Selama Ki Jero pergi, akulah yang selalu mewakili perguruan anak cabang ini. Oh, begitu. Saudara-saudara, silahkan makan yang enak. Aku tinggal sebentar ya. Mungkin ada tamu penting yang datang kemari. Iya, Kang Mas. Iya, Kang Mas Kempul. Terima kasih, Kang Mas. Kau Kentor. Kenapa kau diam memandangiku seperti itu?
Mukamu penuh darah, Gentor. Kenapa kau, Gentor? Aku datang kemari mencari Melur perempuan jalang itu. Melur tidak ada di sini lagi. Tubuhnya telah dihajar habis-habisan oleh Ki Jero. Entah mereka pergi kemana. Aku tidak percaya. Pasti masih ada di sini. Aku akan mengambil kerisku yang dicurinya. Gentor, percayalah kepadaku. Melur tidak ada di sini. Iya, baiklah. Kalau tidak ada. Tapi aku pergi dari sini harus dengan darah manusia dari perguruan jalak ini. Gentor, apakah kau ini telah menjadi gila hingga kau berkata seenaknya begitu? Gentor, ingat kau adalah murid Ki Jero. Jangan macam-macam di sini. Apakah kau pikir aku takut dengan orang-orang di sini? Aku tidak takut mati. Jangan perdayakan aku dengan kebohonganmu itu. Kau benar-benar telah gila, Gentor. Kalau tidak percaya, nyala dari sini, Gentor. Kau menghina aku, Kau dapat menghindari pukulanku, Tapi dengan ini kau tidak akan dapat mengimbanginya. Gila, kenapa tiba-tiba Gentor menjadi hebat? Jurus-jurus yang dimiliki, gerakannya aneh. Aku kewalahan menghadapi manusia gila ini. Manusia mempunyai nyawa rangkap. Kenapa kau memandangi aku seperti itu, Apakah kau mulai gentar terhadapku, Kembul? Suruh semua orang yang ada di sini mengeroyokku. Ayo, suruhlah mereka. Nah, mereka mulai berdatangan ke sini. Ayo. Jangan sombong. Aku sendiri mampu merobohkanmu, Gentor. Nah, ini jaga seranganku. Tahan seranganmu. Pukulanku dengan mudah ditangkisnya. Malah tanganku sendiri kesemutan. Iya, tanganku kesemutan kena tangkisannya. Benar-benar hebat Gentor ini. Kalau saja aku kalah, membuat malu perguruan jalak ini. Kau mulai goyah, Kembul, Sekarang waktunya kau kuhancurkan, Kembul. Aduh, dadaku. Dadaku. Kempul yang terperangah karena kehebatan Gentor tiba-tiba terjungkal disambar oleh pukulan yang telak menghantam dadanya. Tanpa dikomando, beberapa murid perguruan jalak dan murid-murid utusan Segoro Ireng mengepung Gentor. Ayo, kalian maju semuanya. Jangan bergerombol begitu seperti anak tikus ketakutan menghadapi kucing besar, Hei, kau jangan terlalu sombong anak muda. Jangan merasa hebat sendiri. Ayo, ringkus tikus kecil ini. Serbu! Ya! 20 orang lebih mengeroyokku. Aku harus keluar dari kepungan ini. Ayo! Dengan kepungan gelombang hitam, kau tidak akan mampu, Gentor. Sebentar lagi kau akan menghadap malaikat. Tahan, jangan dibunuh. Orang semacam dia amat berbahaya kalau dibiarkan hidup. Ya, memang seharusnya dia dilenyapkan. Tapi Ki Jero harus tahu dulu. Bawa tawanan ini ke ruang penyiksaan. Siap melaksanakan tugas. Tubuh Gentor yang tidak berdaya itu diseret ke ruangan penyiksaan. Lalu kedua tangannya direntangkan ke atas, diikat dengan rantai besi. Sedangkan kakinya diganduli besi bulat. Sebentar saja, tubuhnya bercucuran keringat akibat hawa atau uap panas yang keluar dari kawah di bawahnya. Raden Saka yang sama-sama di ruangan itu memandang dengan sayu, lalu kemudian... Kalian apakan laki-laki itu, Apakah belum puas menyiksa kau? Lantas cari yang lainnya, Raden Saka, jangan urusi tawananku. Seharusnya kau berterima kasih ditemani, bisa ngobrol, berkenalan, dan terserah
Apa maumu di rumah penyisaan ini? Lucu ya, lucu. Apanya yang lucu? Malah tertawa, bukannya ketakutan. Namanya juga pendekar, ya harus berani. Lah kalau takut, bukan pendekar Kempul, tapi bebek kuek. Setan alas, ngawur bicaramu. Kang Mas Kempul, kenapa Saka itu seperti orang gila? Itu pengaruh dari ilmu penakluk sukma. Otaknya dan jiwanya telah kerasukan racun pelupa diri, hingga bicaranya ngawur tidak karuan. Pantas ngawur begitu. Musuh telah kita lumpuhkan. Anting Wulan akan menyusul kemudian. Iya, Anting Wulan sebentar lagi akan terkena jebakan. Mas Kempul, kalau bicara jangan bisik-bisik. Bicaralah yang tegas, berani dan benar. Apakah kau mau mencari tawanan yang lain? Nah, kalau menambah tawanan, ya mbok yang perempuan, supaya aku bisa mencuci mata. Dasar gendeng, tidak waras otakmu, Saka. Aku atau kau yang tidak beres otaknya? Mau bukti? Lihat saja aku ini. Maksudmu apa, Saka? Kalau kau waras tidak gila, kenapa aku diikat begini seperti mainan anak kecil? Jadi yang edan, gendeng, kau sendiri kan? Kang Mas Kempul, jangan diladeni dengan hawa nafsu. Tapi kau alihkan ke soal Arca Mas Dewa Siwa. Pancing sampai mau membuka rahasianya. Bisik-bisik lagi. Benar-benar kau berdua telah gila. Raden Saka, memang aku berdua ini gila. Gila akan memiliki Arca Emas Dewa Siwa yang kau simpan itu. Ayo, tunjukkan di mana arca itu berada, Raden Saka. Dari soal orang gila, kenapa lari ke sebuah arca? Arca Emas Dewa Siwa. Bagus sekali nama itu. Oh iya, aku sering lihat arca itu berada di sebuah kuil pemujaan. Kuil pemujaan? Di mana? Di mana tempatnya, Saka? Nanti saja kalau Ki Jero datang, baru aku kasih tahu di mana letaknya kuil itu. Kang Mas Kempul, kita hampir berhasil mengoreknya. Iya, benar. Jebakan yang kau berikan jitu sekali. Caraka, kita pancing terus sampai Ki Jero datang. Iya. Raden Saka, di kuil sebelah mana arca emas Dewa Siwa itu berada? Untuk apa arca emas itu, Kempul? Arca itu sangat berbahaya. Lagi pula tempatnya sulit dijangkau, di sebuah puncak gunung. Puncak gunung? Ya. Gunung apa? Ya, di sebuah gunung. Bukankah di timur Jawa Dwipa ini banyak bertebaran gunung? Nah, kau carilah. Raden Saka, jika kau mengatakan yang sesungguhnya, pasti ikatan di tubuhmu itu akan kulepaskan. Ayo, percayalah kepadaku. Aku tidak percaya kepadamu, Kempul. Orang waras kau gebuki, kau keroyok seperti menangkap seekor harimau saja. Gentor tidak tahu apa-apa lalu diikat. Mana mungkin kau mau bermurah hati kepada aku, Kempul. Sebaiknya kau bersenang-senang saja dengan pelayan-pelayanmu yang cantik-cantik itu. Kau selalu membuatku naik darah saja, Raden Saka. Ayo, tunjukkan di mana arca emas itu berada. Ayo tunjukkan, Saka. Tidak, aku tidak mau menunjukkan dengan pasti, Kempul. Kau orang jahat, orang yang tidak berbudi. Kau lebih pantas tinggal di neraka. Setan Marakayangan. Kalau saja Ki Jero memerintahkan aku berbuat apa saja di sini, ku hancurkan batok kepalamu, Saka. Kempul, kalau kau bisa menghancurkan batok kepala dengan sebuah tanganmu, berarti kau bisa menghancurkan kepalaku, Kempul.
Sudah, sana. Jangan dekati aku. Muak aku melihat tampangmu seperti seekor capung air. Benar-benar kau menghina aku. Ingat Kempul, jangan mengumbar amarahmu. Aku tidak kuat menahan hinaan semacam ini, Caraka. Tunggu saja dengan sabar. Pasti nanti akan meluncur kata-kata yang kita harapkan, Kempul. Dengar, bukankah itu Ki Jero bersama rombongannya? Ki Jero bersama rombongannya datang membawa beberapa perempuan muda, membuat utusan-utusan dari Segoro Ireng bersorak senang. Lalu Kempul melaporkan kejadian perkelahian dan mengamuknya Gentor yang sekarang di ruangan penyiksaan. Begitulah apa yang terjadi, Ki Jero. Jurus-jurus yang dipergunakan Gentor aneh sekali. Aku belum pernah melihat jurus-jurus yang dimiliki Gentor, Ki Jero. Bukankah dia telah tewas di tangan Melur? Entahlah, Ki Jero. Gentor datang kemari meminta kerisnya yang dicuri Melur. Mukanya penuh darah, matanya jalang seperti mata seekor burung elang. Mari kita ke ruangan penyiksaan. Kita lihat keadaannya. Ayo, iya Ki Jero. Gentor tidak berdaya. Kenapa dia jadi beringas dan mempunyai jurus-jurus lain? Aneh sekali. Kempul, lepaskan ikatan Gentor. Iya Ki. Benar-benar kau telah gila, Kempul. Tadi pagi kau ikat Gentor, sekarang ikatan itu akan kau lepaskan. Benar-benar kau telah umat. Edan. Kau juga, Ki Jero. Kepalamu botak. Terlalu banyak memikirkan perempuan atau terlalu banyak makan pete Cina. Edan, benar-benar Edanmu terlalu parah. Kalau saja aku tidak mencari arca emas Dewa Siwa, ku hancurkan mukamu seperti tepung. Ki Jero, kau sudah tua, umurmu diambang senja. Masih juga senang akan hiasan yang berupa emas. Apakah kau ingin menjadi raja di tanah Jawa ini? Atau kau ingin menjadi pengumpul benda-benda kuno, lalu kau jual kepada bangsa lain hingga pewaris-pewaris sejarah kehilangan garis budaya leluhur? Diam, jangan ngaco tidak karuan. Hei, Kempul, sudah kau buka ikatannya itu? Ya, sebentar lagi, Ki. Ayo jalan. Jangan berlagak lemas. Ayo. Setan kau, Kempul. Dadaku sakit. Ini Ki, pengkhianat ini berbahaya Ki. Harus dilenyapkan. Ya, dengan caraku sendiri. Gentor, kenapa kau tiba-tiba berkhianat kepadaku? Apakah karena kau telah mempunyai jurus andalan yang kau sembunyikan itu? Ki Jero, aku dendam karena Melur akan membunuhku. Tapi Dewata masih melindungiku. Kerisku dicurinya. Lalu aku menuntut balas kemari karena Melur. Kau juga ikut bertanggung jawab. Melur istrimu. Dadaku. Aduh. Gentor, aku tidak mempunyai tanggungan apa-apa terhadap Melur. Nah, sebagai hukuman seorang pengkhianat, kau harus menahan pukulanku ini. Tubuh Gentor lalu kelojotan tewas. Pukulan Ki Jero mantap telak di tengah-tengah dada Gentor. Setelah itu, beberapa anak muridnya diperintahkan untuk membuangnya ke sungai. Kita tinggalkan perguruan Jalak dan kini kita beralih mengikuti Melur yang terluka di pundaknya. Di sebuah air terjun, Melur duduk bersemedi. Sang Dewata, kalau aku sembuh dari luka-lukaku ini, aku berjanji akan bertobat kepadamu. Aku akan menjadi perempuan yang membela kebenaran di atas marcapada ini. Aku akan lepaskan diriku dari kejahatan-kejahatan Segoro Ireng. Berilah jalan hidupku yang baik dan sempurna. Kabulkanlah. Aku mencium bau amis ular. Astaga. Di depanku berdiri ular kobra siap menyerangku.
Kalaulah aku mati di sini, aku rela, karena sudah banyak kejahatan yang telah kulakukan selama ini. Biarlah aku mati di patuk ular daripada aku mati di tangan Ki Jero. Kobra, kalau kau hendak membunuhku, bunuhlah. Aku siap menerima kenyataan ini. Iya, aku siap menerima kenyataan ini. Memandangku dengan sepasang matamu yang hitam kemerah-merahan. Ataukah kau penunggu air terjun ini? Kenapa kau tidak segera membunuhku, ular kobra? Kau berubah. Ya, kau berubah. Seperti diriku. Melur, aku adalah perwujudan sifat-sifatmu yang angkara. Sekarang aku akan mengikutimu kemanapun kau pergi, sampai kau benar-benar tobat dalam perjalanan hidupmu. Kau bisa sembuh, asalkan ilmu-ilmu kejahatan yang kau miliki dimusnahkan. Oh, lalu siapakah kau sebenarnya? Kenapa wujudmu hanya bayang-bayangan tubuhku? Apa maksud kata-katamu itu? Melur, aku ini perwujudanmu. Suara hatimu, ya suara yang membawa kebenaran. Nah, Melur, bertapalah di atas batu itu untuk beberapa saat. Setelah luka-luka yang kau rasakan itu terasa sembuh, kau boleh meneruskan perjalananmu ke Kota Majang. Ke Kota Majang? Untuk apa aku ke sana, suara hati? Permulaan, kau melakukan kebaikan, Melur. Suara hati, kau lenyap. Ular kobra pun yang berdiri di hadapanku lenyap. Aneh sekali. Sekarang ku mulai saja semediku, tapaku untuk yang suci jagat raya. Ya. Kita berhenti di sini, Jaraka. Ayo turun. Pemandangan di sini hebat sekali, indah dan menyenangkan. Wah, apalagi di depan sana ada sebuah air terjun. Menambah indahnya pemandangan ini. Air terjun apa namanya itu, Kang Mas Kempul? Air terjun itu angker. Orang-orang menamakannya air terjun Gua Ular. Karena di sana sarangnya ular-ular yang berbisa. Tidak satu orang pun berani ke tempat itu, kecuali orang yang tersesat. Dan pasti tidak akan kembali lagi setelah sampai di tempat itu. Selain ular-ular berbisa dan dihuni oleh penunggu air terjun itu. Kau bilang angker, tapi ditunggu oleh... Aku belum selesai bicara, sudah kau potong saja, Jaraka. Maksudku penunggunya sepasang ular bertanduk, ya, ular kobra. Oh, mengerikan sekali tempat itu ya. Pantas hawa angkernya saja kelihatan dari sini. Jaraka, jangan pikirkan soal air terjun itu. Sekarang kita memikirkan supaya perjalanan kita cepat tiba di tujuan. Mungkin kau mempunyai arah jalan pintas yang cepat sampai di Kota Majang. Iya. Rasa-rasanya aku ingin berjumpa dengan Anting Wulan, Jaraka. Iya ya. Menurut pengalaman perjalananku untuk ke sana, kita harus melewati beberapa lembah dan sungai. Bagaimana, kau bisa berenang? Wah, bagaimana ya? Aku belum pernah belajar main-main di sungai. Wah, sayang sekali. Seharusnya anak cabang perguruan Segoro Ireng harus bisa berenang. Bahaya kalau kau bertugas di tengah lautan, lantas tidak bisa berenang. Apakah Ki Jero tidak mengajarkan murid-muridnya berenang? Tidak, Ki Jero memusatkan pelajarannya hanya dalam jurus-jurus pukulan dan tenaga dalam. Waduh, bagaimana itu? Lalu kita bagaimana dengan mudah mengalahkan Anting Wulan yang mempunyai ilmu setinggi langit? Wah, aku menjadi tidak yakin akan perjalanan kita ini menyebab Anting Wulan berhasil. Anting Wulan berada di daratan, bukan di lautan. Kenapa kita takut sebelum menghadapinya? Tapi setidaknya akan mempengaruhi jurus dan ilmu kita, Kang Mas Kempul. Sudahlah, jangan dipikirkan. Yang penting sekarang bagaimana kita menjebaknya
supaya masuk perangkap seperti Raden Saka itu. Ya, terserah bagaimana baiknya lah. Sekarang kita jalan lagi supaya tidak terlalu lama di tengah perjalanan. Ayo. Ayolah sahabat. Kempul dan utusan dari Segoro Ireng itu melanjutkan lagi perjalanannya. Kuda-kuda mereka dipacu cepat sekali menerobos hutan, sungai, lembah, dan pegunungan. Menjelang malam, sampailah mereka di kota Majang. Kota itu dihiasi oleh umbul-umbul dari janur dan bendera yang berwarna-warni. Lampu-lampu hias menyemarakan malam, lalu kedua orang itu singgah di sebuah kedai minuman. Wah, pengunjung kedai ini banyak sekali. Rupanya pertandingan silat antar perguruan sedang berlangsung ini. Oh iya, nanti kita saksikan di alun-alun sana, Caraka. Apakah kau mau ikut serta ambil bagian, Mas Kempul? Oh, tidak. Kita kemari bukan mau adu tanding kekuatan. Ingat, kita sedang mencari anting wulan. Tapi sekedar pemanasan, toh tidak apa-apa. Sambil kita menggait perempuan-perempuan cantik di kota ini. Untuk menggait perempuan cantik, bukan dengan kegagahan, tapi kita harus punya modal, uang. Nah, dengan uang apapun bisa kita beli, Caraka, ya kan? Itu sudah tentu. Yang kumaksudkan dengan kegagahan ialah kalau kita menang adu silat. Wah, biasanya merupakan kebanggaan buat perempuan-perempuan yang melihatnya. Perempuan bisanya hanya memuji. Selebihnya kita akan dicampakkan kalau kantong kita kosong. Ya, betul. Betul juga itu. Ayo, kita habisi dulu hidangan ini. Ayo, ya. Wah, siapa itu yang baru datang? Yang mana, Caraka? Itu yang baru masuk berdiri di depan pintu. Oh, perempuan itu. Dia anting wulan. Anting wulan? Wah, kenapa dadaku tiba-tiba bergetar keras? Oh, benar-benar cantik perempuan itu. Seperti Dewi Kayangan yang baru turun ke bumi. Bagaimana? Apa yang akan kita lakukan sekarang? Tunggu. Jangan gegabah kau, Caraka. Bukan di sini tempatnya untuk menjebaknya. Kita harus pancing ke tempat lain. Lalu bagaimana caranya, Kang Mas Kempul? Kita temui setelah keluar dari kedai makan ini. Oh iya. Baiklah Kang Mas Kempul. Kita tunggu saja sampai selesai. Iya. Kempul dan utusan Segoro Ireng melihat anting wulan memasuki kedai makanan dan minuman dengan gagah sekali. Lalu kedua orang itu menunggunya sampai selesai anting wulan keluar kedai. Tapi apa yang terjadi kemudian? Kang Mas Kempul, ayo cepat. Anting wulan sudah selesai makannya. Lihat, dia mulai keluar. Ayo cepat. Ayo. Benar-benar kita kehilangan jejak. Di alun-alun tidak kita temui. Wah, kemana harus kita melangkah ini, Kang? Kota ini kecil. Satu malaman kita bisa mengintai di rumah-rumah penginapan. Aku yakin pasti anting wulan menginap di salah satu rumah penginapan. Bagaimana menurutmu, Kang Mas Kempul? Ya, kemungkinan sekali begitu. Ya, baiklah, kita mulai dari rumah penginapan di pinggiran kota. Tunggu Kang Mas Kempul. Aku melihat sesuatu di depan sana. Melihat sesuatu? Aku tidak melihat apa-apa. Hanya lampu-lampu hias saja yang tergantung di rumah penduduk kota itu. Itu, di dekat jembatan itu ada seorang wanita berjalan sendirian. Ayo, kita dekati. Wah, dasar mata keranjang. Adik manis, apa yang kau pandangi di atas sungai itu? Apakah kau sedang susah atau bersedih? Ayolah, menoleh kemari. Aku berdua akan menolongmu. Iya, adik manis.
bukalah kerudung yang kau pakai itu. Kita pergi dari tempat sepi ini. Ayolah. Kok diam? Kenapa? Tidak menjawab dan tidak mau menoleh kepada kami berdua. Apakah takut dengan kami? Nah, begitu. Kau Anting Wulan. Jadi kaulah Anting Wulan. Anting Wulan. Kenapa kau jadi terkejut, sobat? Tadi kau berani menggoda. Sekarang seperti ketakutan melihat setan. Siapakah kalian berdua? Untuk apa mengikutiku dari kedai makan itu? Pasti kalian bukan orang baik-baik. Anting Wulan, aku utusan dari Ki Jero. Ki Jero? Oh, jebakan apa lagi yang akan kalian jalankan? Apakah akan menjebakku untuk kembali ke desa Dampit, menemui Melur dan orang-orang di sana? Tidak sama sekali. Tapi pesan Ki Jero, kau harap hadir di perguruan Jalak di kaki Gunung Semeru. Untuk apa aku hadir di sana? Menukar keteranganmu tentang Arca Emas Dewa Siwa dengan Raden Saka Palwaguna. Aku tidak percaya kalau Kakang Saka ada di sana. Raden Saka sekarang dalam pengaruh ilmu penakluk sukma. Kalau Ki Jero perlu sama aku, suruh datang ke kota Majang ini. Aku tidak percaya Kakang Saka ada di sana. Kau tidak percaya, Anting Wulan? Tidak, karena aku tahu kau dan Ki Jero orang-orang Segoro Ireng masih mempunyai dendam terhadapku. Nah, terserah kepada kalian. Mau apa? Mau adu tanding kesaktian? Ayo. Ini saja yang lebih baik. Ya, mampus kau Anting Wulan. Ilmu apa itu? Jurus-jurusmu seperti tikus ketakutan. Ayo seranglah berdua. Jangan satu-satu. Sekali, awas ya. Hebat juga ilmu kalian. Awas. Hiat! Jaga pedangku ini, hiat! Tahan, Wulan. Ini lehermu pun. Dengan gesitnya, Anting Wulan menangkis serangan yang dilancarkan Kempul dan utusan Segoro Ireng itu saling memukul, menangkis dari tangan kosong hingga mempergunakan pedang. Perkelahian itu seru sekali. Pedang di tangan Anting Wulan menderu-deru, berputar-putar bagaikan kincir angin. Lalu tiba-tiba kedua orang itu terpental. Tanganku kesemutan. Kang Mas Kempul, kita tidak bisa melawannya. Kita kembali saja, lari ke perguruan. Ayo Kempul, ayo Kang Mas Kempul, ayo. Hei, tunggu! Hiat! Ayo Caraka, kita lari ke arah kuda kita. Iya. Ayo, cepat. Itu kuda kita, ayo. Ayo. Kegelapan malam menghalang penglihatanku. Mereka sudah hafal jalan-jalan di daerah ini. Biarlah, buruanku lolos. Ayo kudaku. Mereka kabur. Biarlah, aku tunggu saja di kota raja ini. Sampai Kakang Saka kutemui di kota ini. Tidak mungkin Kakang tertawan oleh mereka. Paling-paling juga jebakan supaya aku mengejarnya ke arah barat. Sebaiknya aku istirahat sambil menghimpun tenaga dalamku. Goblok! Menghadapi satu perempuan saja kalian tidak becus. Otak udang, otak kerbau, dengu. Percuma kalian memiliki ilmu bendung segoro dan ilmu gelombang hitam. Ilmu-ilmu itu tidak mempan menghadapi Anting Wulan, Ki Jero. Aku disabetnya tanpa aku ketahui dari arah mana pedangnya itu berputar. Betul Ki Jero. Anting Wulan terlalu tangguh kami hadapi berdua. Aku tidak ingin mati sia-sia. Maka kami lari melapor kepada Ki Jero. Baik kalau begitu. Sekarang lepaskan ikatan Raden Saka. Malam ini kita bawa ke kota Majang. Lalu kita gantung di sebuah tempat. Supaya Anting Wulan mengerti kalau kita tidak main-main terhadapnya. Baik, Ki. Aku sendiri akan menyiapkan pasukan.
Caraka, anak buahmu siapkan pula untuk menghadapi Anting Wulan. Jangan tanggung-tanggung. Dia lebih sakti dari Raden Saka. Baik, Ki. Malam itu, serombongan murid-murid perguruan Jalak di bawah pimpinan Ki Jero dan Yukendit serta murid-murid utusan Segoro Ireng bergerak menuju kota Majang sambil membawa tawanan mereka Raden Sakapalwaguna. Sepanjang perjalanan, Raden Sakapalwaguna meracau terus tidak karuan. Malam-malam begini kalian berjalan-jalan. Apakah tidak ada waktu siang hari ya? Tidak ada pemandangan, hanya kodok, suara jangkrik dan burung hantu saja yang kita dengar, Ki Jero. Saka, kita berjalan malam untuk mencari arca emas itu. Apakah kau tidak senang dengan arca emas? Arca emas itu sangat berharga, dapat membuat diri kita sakti, dan kita akan mendadak kaya raya. Kamu tidak tertarik? Aku sudah kaya. Aku tidak membutuhkan itu semua. Yang kubutuhkan sekarang ialah minuman dan minuman. Nah, siapa yang membawa minuman? Sudilah kiranya kalian memberikan minum. Minuman itu akan kuberikan kalau kau mau menjelaskan di mana letak arca emas Dewa Siwa itu, Raden Saka. Ya sudah, kalau tidak mau memberikan minuman, aku pun tidak haus ya. Sebentar lagi hujan. Biarlah aku air hujan. Setan segila ini. Ramalannya tepat. Hoi! Pasukan semua berhenti! Kita menunggu! Cari tempat berlindung! Kenapa kalian semua takut hujan? Ayo, jangan terus, jangan berhenti. Berbahaya kita di sini. Nanti ada pohon tumbang, kita tidak bisa menemukan arca emas itu. Hai, cepat cari perlindungan! Apa kalian mau mati kehujanan? Aku berhari-hari tidak mandi, badanku terasa berminyak dan sedikit bau. Hujan ini akan menyegarkan tubuhku. Ayolah mandi. Ki Jero, Gendit, kita mandi hujan. Kita mandi hujan. Gendit, apakah kita teruskan perjalanan ini ke kota Majang? Ya, sebaiknya begitu, Kakang. Supaya kita cepat tiba di tujuan. Perintahkan kembali kepada prajurit-prajurit untuk segera berangkat. Baik, Gendit. Maka Ki Jero memerintahkan lagi pasukannya untuk segera meneruskan perjalanannya. Sebagian dari mereka menggerutu panjang pendek. Petir yang menyambar-nyambar dan hutan diterobosnya. Semuanya basah kuyup, ditertawakan oleh Raden Sakapalwaguna. Tengah hari, rombongan itu sampai di pinggiran kota Majang. Kakang, sekarang kita sudah sampai di perbatasan. Lihatlah, murid-murid kita sedang istirahat kelelahan. Siang nanti baru kita akan bisa bergerak lagi, Kakang. Iya. Atau Anting Wulan kita jebak kemari. Sementara Raden Saka kita ikat di sebuah pohon. Murid-murid kita sembunyikan di sekitar tempat ini. Bagaimana, Gendit? Apa kau setuju? Lalu, siapa yang akan memancing Anting Wulan datang kemari, Kakang? Kalau Kempul dan utusan Segoro Ireng tidak mungkin. Terpaksa kaulah yang memancingnya, seperti engkau memancing Raden Saka. Baiklah, Kakang. Aku yang memancingnya membawa kemari. Tapi aku butuh 2 orang murid-muridmu untuk menemaniku. Iya, bawalah mereka. Pilih mana yang cocok olehmu. Baik. Nah, Kempul, istriku telah berangkat ke tengah kota bersama 2 orang muridku. Sekarang kau siapkan jebakan ini. Ikat Raden Saka di batang pohon sebelah sana itu. Di bawah pohon manggis itu, Ki Jero? Iya, di sana tempat yang cocok. Kita bisa bersembunyi di sekitarnya tanpa diketahui oleh Anting Wulan. Oh, iya. Oh, begitu. Siap melaksanakan perintah, Ki. Ayo, Caraka, bantu aku bersama anak buahmu mengikat Saka di bawah pohon manggis itu. Ayo, Kang Mas Kempul. Ayo, kemari, bantu aku. Ayo. Kalian ini
apa-apaan membawaku ramai-ramai. Apakah aku ini kalian akan menjadi raja? Ataukah kalian mau membuat pesta arak-arakan? Kau akan menikmati santapan lezat, Saka. Oh, bagus, berarti kalian baik kepadaku. Apakah makanan yang akan kalian suguhkan panggang ayam atau bakar daging kelinci atau minuman dari pegunungan? Wah, dasar Redan. Ayo, yang lainnya jangan hiraukan kata-katanya. Teruskan kerja kalian. Ikat yang kencang supaya jangan lepas. Aku berhenti saja di sini. Kedai makanan itu sering dikunjungi oleh Anting Wulan. Baiklah, aku turun saja. Kelihatan ramai sekali kedai itu. Anak buahku sengaja kusuruh untuk bersembunyi, supaya rencana ini berhasil dengan lancar. Bukankah itu Anting Wulan yang baru keluar dari kedai makanan? Benar, di Anting Wulan. Memberikan sedekah kepada pengemis-pengemis itu. Astaga, tidak tanggung-tanggung kelihatan dari sini. Kepingan uang emas diberikannya. Sombong sekali. Benar-benar sombong perempuan itu. Berhenti. Siapakah kau menghalang-halangi diriku? Apakah kau mau membegalku? Kau Anting Wulan bukan? Ada apa rupanya dengan diriku ini? Apakah kau mengundangku ke sebuah pesta? Iya, sebuah pesta yang akan membuat dirimu gembira sekali. Karena kekasihmu Raden Saka telah menunggumu, Anting Wulan. Kiranya siapakah kau yang berdiri di hadapanku ini? Aku adalah pencari benda-benda berharga. Tentunya kau memiliki arca emas, bukan? Untuk apa arca yang tidak ada diperebutkan? Maaf, jangan ganggu perjalananku. Tidak, kau tidak boleh pergi begitu saja, Anting Wulan. Mari kita main-main sebentar untuk mengukur siapakah yang paling kuat di antara kita. Kita tidak mempunyai permusuhan apa-apa denganmu. Kenapa kau mau mengajakku adu tanding? Bukankah alun-alun sedang diadakan adu jago? Seharusnya kau kesana, sobat. Salah tujuan kalau kau adu jago di hadapanku. Anting Wulan, kita bukan sekedar adu jago, tapi kita akan melakukan perhitungan. Ya, perhitungan darah harus dibayar oleh darah. Nyawa dibayar dengan nyawa. Masih ingatkah dengan Ki Barong Geni? Ki Barong Geni? Kenapa rupanya? Aku akan menuntut balas kematiannya. Nah, ini kau jaga. Nah, ini gelombang hitam dan cakar elang. Tahan dengan ilmu ini. Kedua perempuan itu saling menyerang dan menangkis. Lompatan mereka bagaikan burung elang yang menari-nari. Yu Kendit mengeluarkan aji gelombang hitam, dilayani oleh Anting Wulan dengan jurus kincir metu tingkat pertama, berputar-putar bagaikan titiran. Gila, aku terpaksa menggunakan serangan dengan aji selaksa gunung membelah bumi. Aji yang tidak pernah aku pergunakan. Hei, Anting Wulan, kau boleh bangga dengan ajianmu itu. Aku tahu, jurus yang kau pergunakan ialah jurus kincir metu. Tapi dengan ajian selaksa gunung membelah bumi, kau tidak akan berhasil. Nah, lihatlah ini. Dia berdiri dengan sebelah kakinya seperti seekor bangun. Kulihat saja sampai di mana kelebihan jurus-jurusnya itu. Awas Anting Wulan. Mana seranganmu? Gila, kau dapat membendung seranganku ini. Dengan tingkatan kedua kau pasti akan lebur. Terpaksa aku melompat menghindarnya. Kau kewalahan Anting Wulan. Kau tidak akan bisa meladeniku. Dan kau akan kuhancurkan. Nah, sekarang senjata pisau-pisau terbangku ini akan memanggangmu. Cepat sekali serangannya. Baru kali ini aku mendapatkan serangan beruntun begini. Kutahan saja pisau-pisau terbang itu. Dan setan alas. Kau
kau berhasil melepaskan diri dengan pisau-pisau terbangku. Tapi dengan jarum-jarum beracun ini, kau belum tentu dapat menangkis seranganku, Anting Wulan. Nah, jaga ini. Terpaksa kugunakan kincir metu tingkat kedua dengan tangkisan pedang. Nah, itu, ku kembalikan senjatamu perempuan sombong. Hiat! Aku harus segera menghindar ke atas pohon. Kau seperti seekor kera bergelantungan di atas pohon itu. Lucu sekali. Ayo, turun. Jangan berdiri di sana. Nanti kau jatuh. Anting Wulan, aku mengaku kalah olehmu. Hup. Hei, tunggu. Jangan pergi. Hiat! Lagi aku sampai di perbatasan. Pasti Kijero telah memasang jebakan itu. Ya, pasti telah memasang jebakan itu. Ayo kudaku, ayo cepat lari. Hush, hush, hiya, 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 hush, hush, hiya, 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 hiya. Setan, ku hadang di sebelah sini, malah memutar di belokan itu. Gila, benar-benar gila lari kuda itu. Cepat sekali. Ku ikuti saja lari kuda itu. Hiya! Jebakanku berhasil. Anting Wulan mengikuti ke arah perbatasan. Bukankah itu Kakang Saka yang terikat di bawah pohon manggis? Kakang! Kakang Saka! Siapakah kau, gadis manis? Siapakah kau? Kau memelukku. Kenapa kau menangis? Kakang, kenapa kau terikat begini? Siapakah yang melakukan perbuatan ini, Kakang? Ayo jawablah. Siapakah kau, gadis manis? Kenapa kau memanggilku Kakang? Kakang, aku ini kekasihmu, Anting Wulan. Aku ini kekasihmu, Kakang. Apa yang terjadi? Kau diikat, dirantai seperti orang ditawan. Iya, aku ditawan oleh orang-orang yang gila harta dan gila harta arca emas itu. Kau pergilah, gadis manis. Jangan mendekati aku. Aku akan terbang bersama-sama pusaka arca emas Dewa Siwa itu. Kakang telah diracuni orang. Kakang telah diseksa begini. Ikatanmu harus dilepaskan, Kakang. Kuhancurkan orang-orang yang telah membuatmu sakit begini. Akan kuhancurkan. Selamat datang, Anting Wulan. Kau pasti tidak lupa kepadaku, kan? Kau Kijero, kau betul-betul manusia terkutuk. Anting Wulan, kau tidak bisa membuka ikatan rantai-rantai itu. Kau pasti kasihan dengan Raden Saka, bukan? Nah, kalau kau merasa kasihan, pilihlah. Saka akan tetap begitu, atau kau memberikan keterangan tentang arca emas Dewa Siwa itu. Maka kau akan selamat membawa kekasihmu itu. Kijero, jadi inikah maksudmu yang sebenarnya? Menjebakku dan menjebak Kakang Saka. Aku akan menuntut balas atas perlakuanmu terhadap Kakang Saka. Hup! Kau telah termakan api amarah, Anting Wulan. Kau sebentar lagi akan ringkus anak manis. Jangan menganggap enteng. Tahan ini pukulanku. Hiat! Hiat! Penuh dengan jurus penung segoro. Permainan anak kecil. Hiat! Awas! Kincir metu ini akan melumatkan tubuhmu. Hiat! Berbahaya. Hei, Gendit, Kempul, Caraka, bantu aku. Kita keroyok Anting Wulan. Empat orang tangguh, Kijero. Semua yang masih bersembunyi, suruh mereka keluar.
sombong. Ini gelombang hitam ilmu andalan Sekoro Ireng. Kepalaku, hidungku, telingaku mengeluarkan darah. Astaga, kepala utusan itu retak. Astaga, Anting Wulan, kau kejam sekali. Kejam sekali. Salahnya sendiri. Aku hanya membalikkan pukulannya sendiri. Pukulan itu menghantam tubuhnya. Ilmu apa itu? Baru mendengar dan melihatnya aku. Kau tidak perlu tahu, Kijero. Nah, sekarang, ayolah. Giliranmu. Kukirim ke alam baka. Ayo majulah. Benar-benar kau manusia sakti Anting Wulan. Kandit, ayo kita mulai gunakan pedang. Hai. Baik, Kakang. Siap. Paksa kuladeni dengan pedangku. Benar kurang ajar kau Anting Wulan. Kau pelukaiku. Robohlah kalian. Kau memang sakti Anting Wulan. Gunakan panah! Serang dia! Amarah Anting Wulan meledak-ledak, lalu ia menyerang Kijero dengan serangan-serangan mautnya. Ilmu pukulan kincir metu dari tingkatan pertama, 1, 2, dan 3 digabung untuk menandingi Kijero. Pukulan-pukulannya bagaikan kincir angin, sulit untuk ditembus oleh mata, membuat Kijero kewalahan. Kalau saja Kakang Saka tidak terikat atau tersiksa begini, aku kejar mereka. Kakang, kau tidak apa-apa, Kakang? Kau hebat, anak manis Anting Wulan. Kau hebat sekali, Kakang, apa yang terjadi sesungguhnya dengan dirimu? Hingga kau seperti ini, Kakang. Apakah kau masih terpengaruh oleh ilmu penaluk sukma? Bukankah Kakang telah diajarkan ilmu kesaktian yang tinggi? Kenapa Kakang tidak mengendalikan diri? Ayo, bicaralah Kakang. Bicaralah. Jangan ngawur begitu, Kakang. Di atas langit masih ada langit. Apakah itu benar? Kepada siapa aku harus bertanya, anak manis? Kakang, akan kubalas sakit hati ini. Apapun yang terjadi atas dirimu, Kakang, aku tetap mencintaimu. Tidak boleh satu perempuan lain merampas hatimu. Kau milikku, Kakang Saka. Akan kubalaskan sakit hati ini. Ya, akan kuhancurkan perguruan Sekoro Ireng. Ingat, Kakang, kau jadi sengsara begini. Kakang Saka. Kenapa kau menangis? Kenapa kau menangis di dadaku ini, anak manis? Ayolah, kita mencari pusaka itu. Semuanya berlomba mencarinya. Kakang, ikatanmu harus dibuka dulu. Kejam sekali mereka menyiksamu. Tidak apa-apa, anak manis. Aku senang dengan permainan ini. Kakang, kau harus kusembuhkan dulu. Kusembuhkan dari pengaruh ilmu menakluk sukma. Setelah ikatan di tubuh Raden Sakapalwaguna dilepaskan, lalu Anting Wulan dengan rasa penuh kasih sayang yang mendalam merawat Raden Saka hingga tubuhnya bersih kembali, lalu memapah Raden Saka menuju Nusa Barung. Sementara itu, Kijero di markasnya ditemui oleh seorang muridnya. Apa yang kau lihat itu? Sungguh-sungguh. Begitulah, Guru. Raden Saka sambil tertawa-tawa diajak pergi ke arah pantai Pelindu oleh Anting Wulan. Kau tidak bohong. Tidak, Guru.
Setelah guru dipukul mundur, aku mengintai semua kejadian itu dari balik semak-semak. Raden Saka masih terpengaruh oleh ilmu penakluk sukma. Kalau begitu masih ada harapan untuk menembus kekalahan ini. Ya, kita intai terus kemana tujuan kedua orang itu. Ya, aku menunggu perintah dari guru saja. Kapan waktu, aku bersedia berangkat melaksanakan tugas guru. Bagus. Mulai sekarang kau pimpin beberapa orang untuk ke Pantai Pelindung dengan menyamar menjadi nelayan di sana. Ingat, jangan buat keributan dengan penduduk di sana. Baik, guru. Apakah itu yang namanya Laut Anak Manis? Iya, Kakang. Kita akan menyeberang ke pulau itu. Menyeberang? Mau apa kita ke sana? Aku takut tidak bisa berenang. Kita naik perahu, Kakang. Nah, itu ada perahu yang ditinggalkan pemiliknya. Ayolah, Kakang. Kita naik perahu kecil itu. Kalau kita tenggelam bagaimana? Aku takut. Aku masih ingin menikmati udara bebas ini. Yang namanya pendekar tidak boleh takut. Sambil naik perahu itu, aku akan mengobatimu, Kakang. Ayolah. Kalau aku tenggelam, bantu aku ya, Anak Manis. Tentu saja. Nyawaku taruhannya. Ayolah. Iya. Lalu dengan sebuah perahu kecil yang ditinggalkan oleh pemiliknya, keduanya menuju Nusa Baru. Anting Wulan sibuk sendiri mendayungnya. Terpaksa digunakan tenaga dalamnya untuk mendayung, dan perahu melaju ke tengah-tengah terombang-ambing dipermainkan ombak. Raden Saka Palwaguna terus meracau tidak karuan. Lajulah, laju, hai perahuku. Aku mendayung dengan hati kacau. Lihatlah itu di depan kita. Ya, seperti ada ikan-ikan besar yang menuju kemari. Astaga, ikan hiu. Berbahaya. Aku harus belokkan arah perahu ini. Kakang, ayo bantu aku, Kakang. Aku membantu apa, Anak Manis? Dayunglah, supaya cepat. Ayo, Kakang, dayunglah. Itu dayungnya ada di dekat kakimu. Ayo. Ya, Anak Manis. Ya, peganglah dayung itu. Ayo, Kakang, dayung. Jangan dipukul-pukulkan ke arah air. Ayo, Kakang. Air itu merah. Kau memukul ikan-ikan itu, Kakang. Tanpa kau sengaja telah menghalau ikan hiu itu. Ikan jahat, ikan yang mau membunuh kita. Nah, itu satu lagi. Ya! Lucu, banyak darah dan ikan-ikan itu menyerang temannya yang terluka. Kakang Saka, walaupun terpengaruh dengan ilmu penakluk sukma, masih sadar akan adanya bahaya. Aku tidak sempat untuk mengobatinya. Cuaca dan alam sekitarnya tidak bersahabat. Gunungan apa di depan itu? Oh, ada pohon, ada bukit. Kita telah sampai di Nusa Baru. Sebentar saja perahu itu telah sampai di tempat tujuan. Raden Saka begitu senang dan gembira. Sementara Anting Wulan memandang kekasihnya dengan penuh perhatian. Nah, duduklah bersila. Aku akan mengurut pundakmu, Kakang. Kau kelihatan lelah sekali. Benar, pundakku pegal. Ayo, Anak Manis, pijit. Aku belum pernah merasakan pijitan seorang wanita. Aneh sekali. Di sinar matanya tidak menunjukkan gejala-gejala gila atau kena pengaruh ilmu penakluk sukma. Tapi kenapa meracau? Tidak karuan. Aku akan mencoba menyembuhkannya dengan menyalurkan tenaga dalamku ke dalam tubuhnya lewat pundaknya ini. Kakang, aku akan mulai memijitmu, Kakang. Tanganmu terasa halus sekali. Oh, jantungku. Kenapa dengan jantungmu, Kakang? Kenapa? Jantungku mau lepas karena pundakku dielus-elus perempuan cantik.
hangat, merinding. Kenapa jadi begini parah ingatannya? Sekarang, kusalurkan saja tenagaku. Berat sekali pundakku. Pohon itu tumbang terkena tenaga balik dari tubuh Kakang Saka. Aneh sekali. Betul-betul aneh sekali. Kenapa tenaga yang kukirim bisa berbalik begitu? Hawa murni yang kusalurkan tidak berhasil. Dan Kakang seperti tidak mengetahui apa yang terjadi sebenarnya. Kakang Saka, apakah penyakitmu itu akan mengganggu jiwamu nanti? Kenapa kau menangis, anak manis? Jangan menangis. Nanti aku ikut bersedih. Ayo, kita jalan saja mengitari pulau ini. Kita jalan-jalan melihat pemandangan indah. Ayo, buat apa bersedih dan bersusah hati? Bukankah di dunia ini ada yang senang, ada yang bingung? Kakak, kenapa kau jadi begitu, Kakak? Kenapa kau tidak sadar? Aku ini kekasihmu. Aku Anting Wulan. Kakak, ayolah, pandangi aku seperti waktu di padepokan Gua Larang. Iya, kau kekasihku. Ayo kekasihku, kita jalan terus. Nah, itu pegunungan yang telah mati, tidak bekerja lagi. Tentu di sana banyak gua untuk kita berteduh, bukan? Iya, betul. Memang tujuan kita ke sebuah gua. Kita mencari pusaka arca emas Dewa Siwa, Kakak. Dari tadi ngomong terus. Ayo, aku jalan duluan. Iya, Kakak. Aku ketinggalan. Cepat sekali jalannya. Tunggu, Kakang! Tunggu! Hiat! Ayo jalan kekasihku, ayo. Edan, dia berjalan cepat. Aku tidak bisa menyusulnya. Benar-benar aneh Kakang Saka ini. Dari mana tiba-tiba kesaktian yang dimilikinya ini? Sungguh pun tidak waras, tapi semakin sakti, membuatku penasaran. Kakang! Tunggu! Jangan cepat-cepat jalannya! Aku jalan pelan. Aku jalan pelan, kekasihku. Semakin aku dekati, semakin cepat. Benar-benar tidak masuk akal. Sekali ini akan kucoba melewatinya. Kenapa kau berjumpalitan di belakangku, kasihku yang manis? Ayolah, cepat sebelum hujan datang. Ayo. Apa yang terjadi sesungguhnya atas diri Kakang Saka? Dia benar-benar seperti angin. Aku tidak bisa menyusulnya. Jalannya cepat sekali seperti angin. Oh, gila. Apa yang diucapkannya benar. Udara mulai mendung. Sebentar lagi hujan. Petir-petir yang bagus. Kau berkilat-kilat bagai bunga api. Ayo cepat, cepat. Di sana ada sebuah perlindungan. Petir-petir yang bagus. Kau berkilat-kilat bagai bunga api. Ayo cepat, cepat. Di sana ada sebuah perlindungan. Sebuah gua kecil. Ayo kekasihku. Hiat! Cepat, cepat. Aku tidak berhasil mengejarnya. Malah Kakang lebih dulu sampai di mulut gua kecil itu. Nah, sini anak manis. Kita berlindung di sini. Iya ya.
berkuyup. Sana sedikit, jangan berdesakan. Tempatnya masih longgar. Iya, Kakang. Kakang Saka, pandangi aku. Apakah kau tidak kasihan? Aku merasa khawatir terhadapmu. Wajahmu cantik, manis. Lalu aku kau suruh memandangi bagaimana? Iya, pandangi dengan sepenuh jiwa ragamu, Kakang. Kau harus sembuh, Kakang. Kau harus sembuh dari pengaruh penakluk sukma. Bagaimana kata Eyang nanti kalau kau dalam keadaan begini? Kau tidak apa-apa, bukan? Ayo lihat kemari. Oh iya, aku telah memandangimu. Ya, kau cantik dan. Kenapa, Kakang? Kenapa tidak kau lanjutkan kata-katamu? Tidak. Aku ngeri. Ngeri kenapa? Apakah rupaku seperti hantu? Seperti setan? Bukan, tapi dadaku berdebar-debar. Jangan-jangan kekasihku. Aku tidak mau. Kenapa kau ini? Apa yang terjadi di dalam tubuhmu? Apa yang terjadi, Kakang? Ayo katakan, apa yang terjadi? Oh, tidak. Bunga-bunga itu kalau sudah berguguran tentu tidak berharga lagi. Ya, tidak berharga lagi. Aku inginkan bunga yang segar dan bunga itu harus kulindungi supaya wanginya semerbak menghias kemana-mana. Kakang, apakah Kakang tidak kasihan kepadaku? Kalau terus begini, aku takut tidak berhasil. Kenapa kita harus takut dengan kenyataan hidup? Dengan alam yang sekitar kita. Biarlah apa yang berlaku di jagat raya sudah kehendak Dewata Agung. Kakang, apakah Kakang lupa ketika Kakang meremas jari jemari tanganku? Lalu hati kita bertaut, Kakang. Jangan kau biarkan aku bersedih, Kakang Saka. Ayolah, bicara dengan benar. Jangan membuat hatiku penuh dengan beban pertanyaan. Ingat, Kakang, kita sedang mencari pusaka arca emas Dewa Siwa. Bagaimana bisa terwujud kalau keadaan Kakang begini? Anak manis, ku dengar kata-katamu seperti anak kecil yang berputus asa. Sebelum berangkat perang telah mengakui kekalahannya. Bicaramu kadang-kadang bersemangat, bersungguh-sungguh, tapi kadang-kadang penuh pertanyaan, membuatku tidak mengerti. Oh, aku ngantuk. Hujan membuatku mulai ngantuk. Yang aku kuatkan hatiku melihat kenyataan yang kuhadapi ini. Hujan di Nusa Barung begitu deras. Petir menyambar-nyambar seakan-akan memporak-porandakan pulau itu. Di dalam gua kecil, Anting Wulan dengan cemas memandang kekasihnya Raden Saka. Ya, kita tinggalkan Nusa Barung. Kini kita beralih di kota Raja Welingi. Di bawah sebuah pohon sengon, laki-laki muda duduk lesu memandang orang-orang yang lalu lalang, seperti ada yang dicarinya. Kemana perginya orang itu? Aku harus bertanya kepada pengemis yang duduk di dekat itu. Maaf Bapak Tua. Boleh saya mengganggu sebentar? Saya mau bertanya. Silakan. Kau mau tanya apa, anak muda? Pak, apakah Bapak melihat perempuan cantik lewat di jalan ini, Pak? Dengan pakaian biru, seperti seorang pendekar wanita. Perempuan cantik seperti pendekar? Iya, Pak. Rasa-rasanya tidak ada yang lewat sini.
Siapa yang kau cari itu, anak muda? Sayang sekali. 3 hari ini saya mencarinya. Hampir-hampir putus asa saya ini. Anak muda, kau belum menjawab pertanyaanku. Siapa yang kau cari itu? Mungkin kalau aku mendengar namanya dan asalnya, mudah-mudahan aku bisa membantumu. Maaf Pak Tua. Kalau tadi tidak segera menjawab pertanyaan itu, saya sedang bingung Pak Tua. Sayang, kau masih muda, tapi kehilangan keseimbangan. Loh, apa maksud Pak Tua? Rasa bingung itu akan membuat orang tidak percaya pada diri sendiri. Terima kasih Pak Tua atas nasihat Bapak. Oh ya, saya akan menjawab pertanyaan tadi. Saya ini berasal dari desa kecil, Desa Galintung. Saya sedang mencari nona penolong yang membantu menolong kelahiran anak saya yang pertama, Pak Tua. Nona penolong itu bernama Anting Wulan. Apa? Anting Wulan? Pak Tua mengenalnya? Tidak. Hanya nama itu bagus dan enak didengarnya. Anting Wulan. Ya, aku ingat nama itu. Nanti kalau sudah ketemu, aku akan kasih tahu kepadamu, anak muda. Tapi sekarang, hendak kemanakah tujuanmu? Saya akan terus berjalan mencari nona penolongku itu, Pak Tua. Ya. Aku nasihatkan agar kau tidak mendapat halangan di jalan. Hati-hati. Jangan setiap orang kau tanyakan tentang Anting Wulan. Loh, Bapak ini bagaimana? Bukankah ada pepatah mengatakan malu bertanya sesat di jalan, Pak? Memang, pada dasarnya demikian. Tapi akan mengundang perhatian dan kecurigaan orang-orang yang mencari harta terpendam. Maksud Pak Tua, arca emas yang sedang diperebutkan itu, Pak? Iya, arca itu bukan rahasia lagi. Semua orang sudah tahu arca emas itu sedang diperebutkan. Aku khawatir terjadi sesuatu atas dirimu itu, anak muda. Saya melakukan pencarian ini bermaksud baik, Pak. Kenapa saya harus takut, Pak Tua? Ya, memang betul begitu. Tapi apakah orang-orang yang serakah akan harta mau mengerti tujuanmu yang sebenarnya? Lalu kenapa Bapak ini begitu memperhatikan kepentingan saya? Pertanyaan yang bagus. Nah, dengar olehmu. Beberapa waktu yang lalu terjadi pembunuhan di sekitar perbatasan kota Welingi ini. Gara-gara orang itu membeli sebidang sawah yang diperkirakan arca emas itu terpendam di sana. Tapi kedua pembeli itu tidak mau mengalah. Masing-masing ingin membeli dan memiliki sawah tersebut. Yang Bapak maksudkan kejadian itu di tepi hutan di sebelah timur Welingi. Benar anak muda. Nah, itulah akibat saling memperebutkan arca emas itu. Aku tidak menginginkan terjadi hal ini pada dirimu, anak muda. Oh iya, terima kasih atas nasihat Bapak ini. Saya akan selalu berhati-hati, Pak. Lalu, bolehkah saya mengetahui nama Bapak sebagai rasa terima kasih saya, Pak? Untuk apa, anak muda? Aku ini seorang pengemis, tidak mempunyai harga apa-apa. Sebagian orang menganggap pengemis itu orang hina, orang yang tidak mempunyai tinggal tetap, cuma beratapkan langit dan berselimutkan embun. Untuk apa, anak muda? Apakah saya tidak boleh menghargai seorang yang telah memberikan nasihat dan peringatan kepada saya, Pak Tua? Budimu baik sekali. Andai kata ada 100 orang saja di kota raja ini sepertimu, nak, tentu tidak akan terjadi keserakahan di kota ini. Nah, namaku sederhana saja, Ki Ageng Lindu. Ki Ageng Lindu? Mengapa kau terkejut mendengar nama itu, anak muda? Aku pernah mendengar nama itu, Pak Tua. Kalau tidak salah, nama itu begitu harum. Ya, pengemis budiman yang sering menolong orang-orang yang sedang dalam kesulitan. Kalau memang benar saya berjumpa dengan nama itu dan saya sedang berbicara, alangkah bahagianya. Maaf kalau saya kurang menaruh hormat, Pak Tua. Anak muda, aku ini manusia biasa. Mari kita bicara di tempat lain, di tempat yang lebih enak, nyaman, dan bebas dari perhatian penduduk kota. Kemana, Pak Tua? Ke pondokku di tengah-tengah hutan Welingi ini. Nah, disinilah aku bermukim, anak muda. Oh ya, siapa namamu tadi? Aku pelupa.
Maklum sudah tua. Bandil, Pak Tua. Oh, ya. Bandil. Nah, ceritakan olehmu, apa sesungguhnya maksud dan tujuanmu mencari anting bulan itu? Pak Tua, maaf, saya tidak bisa menceritakan kepada siapa-siapa tentang tujuan saya ini, kecuali kalau bertemu langsung dengan anting bulan. Karena ini berhubungan dengan miliknya anting bulan, Pak Tua. Jadi kau ingin bertemu dengan anting bulan? Iya, begitulah Pak Tua. Karena saya telah berhutang budi, jadi saya harus membalasnya dengan budi pula, Pak. Miliknya mungkin paling berharga ditinggalkan di rumah saya. Loh, kenapa berhenti? Tidak diteruskan? Maaf Pak Tua, maaf. Saya ingin mengatakan hal yang sebenarnya kepada Nona Penolong, Pak Tua. Maaf, saya tidak berani mengatakan kepada siapa-siapa. Ya, baiklah. Aku tidak akan memaksamu, anak muda. Sekarang, mari nikmati dulu hidangan yang kusediakan untukmu. Ayo, jangan malu-malu. Terima kasih, Pak Tua. Bandil tidak lama kemudian meneruskan perjalanannya mencari anting bulan. Rahasia yang dipegangnya tetap tidak diceritakan kepada Ki Ageng Lindo atau pengemis budiman itu. Bandil terus berangkat menuju arah timur. Sementara itu bayang-bayang misteri mengikutinya. Kita tinggalkan Bandil dan kini kita beralih ke Nusa Barung. Hujan telah reda. Anting bulan dengan setengah menyeret mengajak Raden Saka mendaki sebuah pegunungan. Ayo Kakang, kita terus mendaki. Pegang tanganku ini Kakang. Oh, tanganmu dingin sekali. Dingin sekali. Apakah kau sakit karena hujan yang barusan itu, atau kau sedang tidak enak badan? Tidak Kakang. Aku takut. Takut kau tergelincir ke bawah jurang. Hati-hati. Kalau aku tergelincir jatuh ke jurang itu, alangkah indahnya. Dan aku bisa melayang kemana-mana. Dunia ini bisa aku arungi, bisa aku jelajahi. Ayolah, jangan berkata seperti itu. Tujuan kita belum berhasil. Kita harus mengitari pegunungan ini. Kita harus mengitari pegunungan ini. Kita tamasya, kita jalan-jalan, lalu kita bersenang-senang. Alangkah indahnya. Tanganmu sekarang tidak dingin lagi. Sekarang terasa hangat. Begitu hangat. Apakah hatimu tidak tentram? Kakang Saka mengetahui gejolak perasaanku. Pengaruh sukma itu kuat sekali. Kenapa bisa begini? Semoga Dewata selalu melindungi. Dan aku harus menyembuhkannya. Aku tahu kau sedang bicara sendiri. Bicara untuk aku. Kau takut. Kau ngeri melihat apa yang kau hadapi. Kau tergelincir, Kakak. Peganganku terlepas. Aku harus menolongnya. Hiya! Kakak, kau dengar suaraku? Aku di bawah, Manis. Indah pemandangan di sini. Kakang selamat. Di manakah kau, Kakang? Di manakah? Aku duduk di sini, anak manis. Di atas batu hitam ini. Kakak, kau tidak apa-apa? Kenapa kau takut, anak manis? Aku tidak terluka. Oh, enak sekali duduk di sini. Udaranya segar dan nyaman. Aneh sekali. Kakang Saka tidak terluka sedikit pun. Kulitnya tidak lecet.
Apakah sewaktu jatuh tadi, tanpa disadarinya mempergunakan ilmu mengentengkan tubuh? Kalau tidak, tentunya tubuhnya akan hancur berkeping-keping. Benar-benar tidak masuk akal. Jurang ini kelihatannya bersih dan terang. Apa yang kau perhatikan, Nona Manis? Hingga kau seperti orang yang kebingungan. Apakah kau takut tidak bisa naik ke atas sana itu? Atau kau takut mati kelaparan di dasar jurang ini? Tidak, Kakang. Tapi kita harus mencari arca emas itu. Ya, kita harus mencari arca itu, Kakang. Mencari arca emas dengan air mata tidak akan bisa kita cari. Tapi kesungguhan hati dan percaya kepada diri sendiri barulah akan berhasil. Kau bicara apa? Apakah sudah sembuh penyakitmu? Aku tidak sakit selama kau temani Nona Manis. Cuma saja aku melihat kejanggalan dalam dirimu. Ya, kau seperti perempuan yang takut menghadapi hidup. Takut akan alam yang kadang-kadang menghukum kita. Kakang, apakah kau sungguh-sungguh kena pengaruh penakut sukma? Atau memang ingin mempermainkan aku? Jangan membuat hatiku bingung, Kakang. Melati suci gerangan apa yang terjadi denganmu hingga kau kelihatan marah? Hah? Dan kau cemberut dengan wajah manis begitu. Diam, cerewet. Ayo kita berusaha mencari jalan keluar. Naik ke atas sana. Ayo. Jangan tertawa seperti orang tidak waras saja. Iya, anak manis. Astaga. Apa yang dilakukannya? Ayo, ikut aku anak manis. Di sini ada gua kecil. Kau tidak boleh sembarangan makan jamur yang tumbuh liar di dalam gua ini. Kita belum mengetahui khasiat apa yang terpendam di dalam tubuh jamur itu. Makanlah. Ayo makan anak manis. Kau tidak mau memakannya. Baiklah, sebagian bunga jamur ini kusimpan saja. Mungkin suatu saat kau memerlukan anak manis. Nah, di kantungku ini kusimpan saja jamur ini. Otaknya masih ngawur. Belum bisa berpikir dengan baik. Jamur itu disimpan di balik baju rompinya. Kenapa kau memandangi aku seperti itu? Apakah kau takut aku menjadi keracunan? Sudahlah, jangan berpikir yang tidak-tidak. Ayo, di depan kita jalan semakin melebar. Iya, Kakang. Kita tinggalkan gua di dasar jurang Nusa Baru itu, dan kini kita beralih mengikuti perjalanan Bandil yang mencari Anting Wulan. Ayo yang lain, kepung laki-laki itu. Iya, ayo. Benar, mereka mungkin akan merampokku. Cepat kepung orang itu. Dia dari ke arah timur. Tangkap, tapi jangan dibunuh. Kemana orang itu larinya? Kalau terjun ke sungai, tidak mungkin. Mungkin di antara gerumbul-gerumbul pohon di tepi sungai. Ya, mungkin di sana buruanku bersembunyi. Keluarlah, atau kubabati semua semak-semak yang ada di pinggiran sungai ini. Ayo keluar! Berbahaya. Terpaksa aku keluar dari persembunyianku daripada tubuhku ditebas oleh pedang mereka. Ayo, keluarlah! Tuan, saya jangan diapa-apakan, Tuan. Bagus. Kau menampakkan diri. Berarti kau selamat dari tebasan-tebasan pedangku. Ayo kemari, mendekatlah. Iya, Tuan. Saya jangan dibunuh, Tuan. Saya tidak punya apa-apa, Tuan. Aku tidak akan membunuhmu. Tapi, ayolah ikut aku. Kemana saya akan dibawa, Tuan? Ayo, ikut saja, jangan banyak tanya. Ayo jalan. Naik kuda yang di sana itu. Kinan, bawa orang ini ke markas. Siap.
Siapa namamu, anak muda? Jawablah dengan jujur. Nama saya Bandil, Tuan. Dari desa Galintung. Lalu kenapa kau luntang-lantung ke sana kemari mencari Anting Wulan? Apa keperluanmu? Saya pernah ditolongnya. Saya ada keperluan lain. Istri saya ingin bertemu, ingin minta restu hubungan dengan anak saya. Minta restu? Apa maksudmu? Aku harus berbohong. Kalau tidak, aku bisa celaka. Ki Jero ini bukan orang baik-baik. Begini Ki Jero, anak saya hampir sepekan ini rewel terus. Jadi mungkin Nona Anting Wulan bisa menolongnya supaya tidak terus-terusan rewel. Jawabanmu itu berbelit-belit. Di desa Galintung banyak dukun bayi. Kenapa tidak ke sana saja kau mencari dukun untuk mengobati anakmu? Pasti kau mempunyai hubungan apa-apa dengan Anting Wulan. Iya, hubungan mengenai arca emas Dewa Siwa itu. Mengakulah, Bandil, atau lehermu yang akan menjadi taruhannya. Sungguh Tuan, saya tidak berbohong. Anak saya waktu lahir, Anting Wulan yang menolongnya. Bagaimana mungkin itu terjadi? Sepekan yang lalu, ketika malam-malam saya berlari mencari dukun, ketika melewati perbatasan desa Dampit, bertemu dengan Anting Wulan yang mengejar suara perempuan yang minta tolong. Tapi malah dia ketemu saya, lalu mengikuti saya ke Galintung. Itulah cerita singkatnya, Tuan. Benar kata-katanya. Pasti malam itu Anting Wulan sedang mengejar Melur yang akan menjebaknya. Lalu bertemu Bandil ini. Tapi aku tidak boleh lantas begitu saja percaya. Aku harus mengorek dulu sampai si Bandil ini mengaku tujuan yang sebenarnya. Bandil. Saya Ki Jero. Apakah ceritamu itu tidak bohong? Tuan boleh tanyakan istri saya kalau saya bohong, Tuan. Tapi aku kurang yakin. Pasti di balik ini semua ada sesuatu yang kau sembunyikan. Mengakulah sebelum aku melakukan kekerasan kepadamu. Saya harus mengaku apa, Ki Jero? Hanya itu yang bisa saya jelaskan. Saya tidak berbohong, sungguh Ki Jero. Baik, kalau itu jawabanmu. Pengawal, bawa Bandil ini ke ruang siksa supaya dia mengaku. Siap melaksanakan tugas. Ampun Ki Jero, saya jangan disiksa. Ayo. Saya tidak bersalah. Ayo. Aduh. Jangan banyak mulut. Ayo ikut. Jangan. Ayo jalan. Ayo. Atau gue seret kau. Jangan. Aduh. Ayo. Bandil dengan paksa diseret ke ruang siksa yang pernah digunakan untuk menyiksa Raden Sakapalwaguna dengan air mendidih yang menggelegak di bawahnya. Sementara itu di atas wuwungan berkelebat bayangan dengan ringan menyaksikan penyiksaan itu. Nah, beberapa waktu saja tubuhmu akan terbakar. Uap panas itu akan menguliti tubuhmu perlahan-lahan, Bandil. Aku akan menunggu pengakuanmu. Hayo, jawablah pertanyaanku tadi. Tidak, Ki Jero. Saya tidak bisa mengatakan yang lain. Saya bersungguh-sungguh. Saya tidak berbohong. Baiklah. Kalau itu yang kau kehendaki, jangan salahkan aku kalau uap panas itu akan memanggang tubuh. Kau benar-benar biadab, Ki Jero. Kau menyiksa orang tanpa sebab kesalahan. Lepaskan aku, lepaskan. Aduh, panas. Aduh. Keji kau, keji. Untuk mencapai sesuatu, kadang-kadang manusia berlaku keji, Bandil. Aku masih memberikan waktu beberapa saat untukmu. Tapi setelah itu, jangan salahkan aku kalau kau terpanggang uap panas itu. Panas. Lepaskan aku. Pengakuanmu akan melepaskan dirimu dari siksaan air panas di bawahmu itu, Bandil. Hayo, mengakulah.
Apa yang terjadi atas dirimu dan Anting Wulan? Tidak. Aduh, panas. Baik. Terserah padamu. Aku tidak menjamin kehidupanmu lagi. Kalau terus-terusan begini, aku tidak tahan. Aku akan mati sia-sia. Ki Jero, tunggu. Jangan pergi dulu. Aku akan ceritakan. Bagus. Bagus. Ayo, katakan apa maksudmu yang sesungguhnya. Kau mau menemui Anting Wulan? Lepaskan aku dari tali siksaan ini. Lepaskan aku dulu. Aduh, panas. Baik. Pengawal, lepaskan dan turunkan dia. Baik. Aku haus sekali. Aku haus. Katakan dulu maksudmu. Setelah itu kau boleh minum sepuas-puasmu, Bandil. Ayo, katakan tujuanmu itu. Ki Jero, aku ingin bertemu dengan Anting Wulan karena benda yang dimilikinya tertinggal di rumah saya. Ki Jero, Bandil tidak sadarkan diri. Bawa ke ruangan lain. Sembuhkan dia supaya sadar lagi. Baiklah, Ki Jero. Bandil tidak kuat menahan rasa panas dan sakit. Belum tuntas kata-katanya, tiba-tiba jatuh tidak sadarkan diri. Setelah diobati di kamar lain, Bandil mulai sadar. Ki Jero terus mendesak dengan pertanyaan-pertanyaannya. Bandil mengakuinya benda yang tertinggal di rumahnya adalah sebuah ikat pinggang. Lalu Ki Jero menarik nafas dan berangkat ke arah desa Galintung. Sementara bayangan di atas wuwungan lebih dulu melesat meninggalkan markas Ki Jero. Itu desa Galintung telah kelihatan. Sebentar lagi aku akan menjumpai istrinya. Ayo kudaku, cepat, cepat. Ha, ha, ha. Berhenti di sini kudaku. Oh, itu pondokannya. Aku turun saja. Hup. Setan. Rumah ini kosong. Setan. Aku tertipu. Rumah ini kosong. Tidak ada penghuninya. Awas kau Bandil. Ku hancurkan batu kepalamu. Hai! Ki Jero begitu marah. Rumah Bandil hancur berantakan. Pohon-pohon tumbang dihantam pukulan-pukulan maut Ki Jero. Lalu kembali dengan memacu kudanya ke markasnya di kaki Gunung Semeru. Pengawal, siap. Bawa Bandil itu kemari, cepat. Iya, baik. Bandil, kau benar-benar membuat darahku naik ke atas ubun-ubun. Kau telah menipuku. Kau mempermainkan diriku. Aku tidak melihat istrimu di Galintung. Kenapa kau berbohong, Bandil? Istriku tidak ada. Mana mungkin Ki Jero? Jangan mungkin. Di rumahmu satu orang pun tidak ada. Benar-benar aku tidak mengerti atas kebohonganmu ini, Bandil. Sungguh Ki Jero, aku tidak berbohong. Benda itu disimpan istriku. Saya tidak main-main Ki Jero. Mulutmu tidak bisa dipercaya. Tidak bisa dipercaya. Kau harus kuhajar sampai mengaku. Kau rasakan ini. Aduh, ampun Ki Jero. Jangan diteruskan, jangan. Aku darah. Itu hukuman buat orang yang telah menipuku. Masih untung kau kuampuni. Pengawal,
Bawa orang ini ke tengah-tengah hutan. Tidak berguna lagi dia berada di sini. Membuat aku sebal saja. Bawa ke sana. Siap, Ki Jero. Ayo, Bandil. Bangun. Ikut aku. Ayo, bangun. Jangan. Jangan diseret-seret begini. Aduh, jangan diseret begini. Lepaskan aku, pengawal. Lepaskan aku. Aku tidak akan melepaskanmu, Bandil. Sebelum mendapat perintah dari Ki Jero. Nah, di pohon ini kau akan kuikat. Sampai malam nanti kau akan menjadi santapan binatang-binatang buas. Kau pembunuh. Pembunuh. Dewata akan mengutukmu. Mengutukmu. Berteriaklah engkau setinggi langit, Bandil. Suaramu akan habis dimakan oleh kematianmu. Nah, nanti sore Ki Jero akan datang lagi kemari menunggu keputusanmu. Kalau kau mengaku, pasti akan dilepaskan. Selamat tinggal, Bandil. Lepaskan. Lepaskan. Gila. Kau gila. Pengkhianat. Bandil ditinggalkan terikat di tepi hutan Gunung Semeru. Siksaan terakhir akan dilakukannya. Kita tinggalkan Bandil. Kini kita beralih ke hutan Welingi. Di pemondokan pengemis Ki Ageng Lindu terdengar tangis bayi. Bobo ya. Apa mau netek dulu? Ayo sayang, jangan menangis. Cep. Sudah sayang. Mungkin anakmu lapar, Lantri. Atau mungkin teringat bapaknya. Biarlah. Sebentar ini aku akan mencari Bandil di markasnya Ki Jero. Iya, Ki. Saya khawatir kalau terjadi apa-apa. Ki Jero itu orang jahat. Sering melakukan pembunuhan di mana-mana. Tolonglah Ki Ageng. Ya, sebentar senja aku akan ke sana, Lantri. Tapi sebelumnya, aku ingin mengetahui dengan jelas apa tujuan Bandil yang sebenarnya terhadap Anting Wulan. Ki Ageng, apakah Ki Ageng dapat menyimpan rahasia ini? Karena benda yang ditinggalkan Anting Wulan sangat berharga sekali. Ya, aku akan menutup rahasia ini. Katakanlah, Lantri. Seperti Ki Ageng dengar dari pengakuan Bandil sewaktu di ruangan penyiksaan itu. Ya, hanya itulah yang dapat saya katakan, Ki. Lalu, di mana benda itu disimpan? Masih di desa Galientung, Ki. Ya, benda itu masih disimpan di sana. Kau letakkan di dalam rumahmu? Masih di dalam rumahku, Ki. Saya letakkan di pojok rumah. Apakah Ki Ageng akan mencarinya ke sana? Ya, bila perlu aku akan mencarinya ke sana. Tapi aku harus menyelamatkan Bandil dulu. Aku kasihan kalau anak ini tanpa seorang bapak. Tentu kalau dewasa akan mencari-carinya. Oh, semoga Dewata berkenan menyertai Ki Ageng. Kalau saya ditinggal di sini, saya takut sendirian, Ki. Saya takut akan binatang-binatang buas. Lantri, kau di sini ada yang menemaninya. Banyak anak buahku tersebar di hutan ini. Tapi saya tidak melihatnya, Ki. Apakah mereka bersembunyi? Tidak. Tapi mereka mempunyai rumah-rumah sendiri. Tidak kelihatan dari sini. Tapi tempatku ini kelihatan jelas oleh mereka. Jadi kau tidak usah takut, Lantri. Kau aman dilindungi. Oh, begitu. Baiklah, Ki. Saya akan menunggunya. Nah, Lantri, anakmu itu sekarang telah tidur lelap. Letakkan di atas amben itu. Aku sendiri akan menyiapkan beberapa anak buahku. Baik, Ki. Saya menunggu di sini dengan segala doa. Semoga semuanya selamat. Nah, berdirilah. Iya. Ayo, berdirilah, Bandil. Apalagi yang kau inginkan dari diriku, Ki Jero? Apalagi, Ki Jero? Apakah pengakuanku? Iya.
pengakuanmu itu. Katakan, benda apa yang akan kau berikan kepada Anting Wulan? Dan di mana benda itu kau letakkan? Oh, aku harus berbohong. Itu Ki Jero. Selain ikat pinggang, juga sebuah arca berwarna kuning emas. Pusaka arca emas Dewa Siwa. Lalu di mana kau letakkan benda-benda itu? Di sekitar halaman rumahku, Ki Jero. Tepatnya di bawah sebuah pohon. Pohon randu. Apa mungkin Anting Wulan akan begitu saja meninggalkan barang berharga itu? Aku tidak mengerti, Ki. Karena setelah menolong anakku, benda-benda itu ditinggalkan. Kemungkinan sekali Anting Wulan lupa, Ki. Keteranganmu masuk akal juga. Baiklah, untuk lebih jelas kau sembunyikan di mana benda-benda itu. Malam ini kau ikut ke Galintung, Bandil. Aku harus ikut, Ki Jero. Iya, sebagai petunjuk jalan. Bandil yang bermaksud akan mengecohkan Ki Jero, malah kata-katanya merupakan bumerang yang akan menghabisi nyawanya. Malam itu Ki Jero dengan beberapa anak buahnya berangkat ke desa Galintung. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah nasib Bandil selanjutnya di desanya sendiri? Dan bagaimana pula dengan pengemis Budiman yang menuju kaki Gunung Semeru itu? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-16, Pusaka Arca Emas. Sampai jumpa.